Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika untuk kelas 10 IPS. Sebagaimana yang sudah kita pahami pada minggu yang lalu, yaitu ada tugas untuk kelas 10 mengenai mata pelajaran matematika mengenai subbab materi peluang. Nah, karena bab-bab yang lain telah kita pelajari dan kemudian telah kita nilai semuanya, maka untuk penilaian akhir tahun ini untuk mata pelajaran matematika hanya mencoba untuk menjawab soal-soal seputar peluang. Jadi bagi teman-teman kelas 10 yang kemarin merasa belum mengumpulkan rangkuman mengenai peluang, masih ada kesempatan untuk saat ini untuk belajar di rumahnya masing-masing, entah itu belajar secara one person, satu orang, one by one, or belajarnya browsing, nanti browsing di internet mengenai cara menjawab soal, kemudian bentuk soal dan sebagainya, ataupun belajar secara studi kepustakaan melalui buku-buku yang sudah dimiliki atau e-book yang sudah dimiliki oleh setiap siswa. Nah, untuk kisi-kisi soal yang akan disampaikan pada mata pelajaran matematika, yaitu babnya bab peluang. Jadi teman-teman nanti boleh mencari nih materi tentang peluang yang kemarin merasa nggak mengumpulkan. Tolong dicari materi tentang peluang. Adapun soal yang akan disampaikan pada ketika kegiatan PAT itu jumlahnya adalah 10 soal. 10 soal dengan setiap soal itu nilainya adalah 10 poin. Jadi totalnya ada 100 poin untuk nilai yang terdiri dari 10 soal esai pendek. Jadi nanti ketika pelaksanaan teman-teman diharapkan untuk membawa alat tulisnya masing-masing seperti pensil atau kertas untuk melakukan kegiatan mencari nilai atau dalam istilah kita mah motret ya. Dan nanti seperti itu. Adapun kriteria untuk soal terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini berkaitan dengan soal misalnya seperti ini. Dilemparkan 2 buah mata uang sebanyak 100 kali, berapakah frekuensi harapan muncul mata uang 2 gambar misalnya sebagainya. Ataupun frekuensi harapan ini berkaitan dengan berkaitan juga dengan bagian sub B, yaitu tentang peluang mata uang dan dadu ya. Jadi soal-soal bentuknya itu misalnya dilemparkan 2 buah dadu sebanyak 15 kali, berapa jumlah mata dadu berjumlah 4 dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan browsing bagaimana cara mencari jawabannya. Bagi kemarin yang sudah mengumpulkan rangkuman, sudah ada juga yang mengumpulkan tentang materi ini. Jadi mohon untuk dibaca kembali, dipahami kembali tentang bagaimana cara menjawabnya. Dan kemudian adalah peluang kejadian. Peluang kejadian ini kejadian-kejadian biasanya berbentuknya itu bisa bentuk kartu atau huruf vokal dan sebagainya lah. Intinya adalah soal yang akan disajikan pada PAT kali ini adalah soal tentang peluang, tentang frekuensi harapan, peluang dari mata uang dan dadu, peluang kejadian. Jadi ada ruang sampel juga. Misalnya ada pertanyaan, Bapak, ini soal belum dipelajari, bukan belum dipelajari sebenarnya, tapi ini kan sudah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk bagaimana cara menjawabnya, masih ada kesempatan untuk belajar di rumahnya. Untuk 2 hari ini sebelum pelaksanaan, jadi saya sampaikan soal kisi-kisi ini tidak akan jauh dari soal yang berkaitan soal, yaitu tentang frekuensi harapan, peluang dari mata uang dan dadu, 2 mata uang, 1 mata uang, 3 mata uang, 1 dadu, ataupun 2 buah dadu. Tolong dipelajari secara baik-baik, karena nilai yang menjadi hasil itu akan saya gunakan sebagai nilai utama. Kenapa? Sebab
Karena dalam pelajaran matematika khususnya kita pertemuan hanya secara online. Itu pun ada yang memberikan tugas, ada juga yang tidak memberikan tugas. Ada yang mengumpulkan tugas secara tepat, ada juga yang tidak mengumpulkan tugas secara tepat. Jadi mohon untuk dipelajari untuk 2 hari ini tentang bab peluang. Silahkan dicoba di rumahnya, boleh pakai handphonenya masing-masing untuk browsing di internet. Misalnya bagaimana cara menjawab soal peluang, bagaimana menjawab frekuensi harapan, bagaimana menjawab soal peluang mata uang dan dadu kejadiannya. Jadi diharapkan untuk semuanya untuk lebih proaktif lagi dalam pembelajaran. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semua, khususnya untuk kelas 10, terutama untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan dalam 2 hari ini untuk pembelajaran matematika tentang bab peluang ini akan lebih lagi di rumahnya masing-masing. Saya jamin untuk soal tidak akan jauh dari 3 buah poin tersebut, frekuensi harapan, peluang, dan peluang kejadian, walaupun ada 1 atau 2 kemarin yang saya masukkan dari selain ini, tetapi intinya kebanyakannya adalah tentang 3 buah poin ini. Bagi kamu yang di rumahnya belajar secara rajin, mencari browsing di internet ataupun di buku-buku yang sudah dipelajari ataupun hal lain sebagainya, saya yakin nilai yang akan dapatkan akan besar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.